Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, mohon maaf ya, ini pakaian aku nggak gitu formal banget karena ini kebetulan mau berangkat gym guys, supaya tubuh kita tuh selalu sehat, diimbangi juga dengan olahraga. Oke, yang hari ini belum olahraga siapa nih di sini? Harus olahraga ya guys ya, karena kalau bisa kita itu jadi manusia generasi yang saat ini tuh kalau bisa ketika kita udah tua beberapa puluh tahun ke depan itu jangan sampai ngerepotin anak dan cucu kita. Jadi usia 60, 50 itu kita masih bisa hihi gitu loh, maksudnya bisa makan enak, tetap bisa olahraga, tetap bisa kemana-mana, badannya sehat, dikasih nikmat umur panjang kayak gitu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tanaman obat tradisional, lebih tepatnya tanaman meniran untuk obat hipertensi ya teman-teman ya. Simak video selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, aku Evi Nur Ayu Fatimah, alumni dari jurusan Jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2018. Nah, di sini aku mau share sedikit tentang ilmu tanaman obat keluarga, yang mana tanaman tersebut itu ada di sekitar kita, tapi kita itu jarang banget tahu kalau tanaman tersebut itu mempunyai manfaat, teman-teman. Nah, Indonesia itu kan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat lengkap. Beragam tanaman obat dapat tumbuh subur itu di Indonesia itu banyak banget. Cuman masyarakat di sekitar kita itu kadang nggak begitu paham bagaimana cara mengolah untuk tanaman tersebut menjadi bermanfaat, yang mana juga ada manfaatnya untuk kesehatan. Nah, bagian-bagian tanaman obat apa saja sih yang biasanya bisa digunakan dan dapat dikonsumsi serta memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh kita? Nah, itu antara lain ada akar, lalu ada rimpang, umbi, bunga, buah, biji, kayu, kulit kayu, batang, daun, dan herba. Nah, yang kali ini pada vlogku siang hari ini, aku mau menjelaskan perihal tanaman obat yang bagiannya itu dari herba. Herba sendiri itu apa sih sebetulnya? Nah, ini juga banyak nih masyarakat yang nggak begitu tahu mengenai tanaman herba itu apa. Tanaman herba itu tumbuhan yang berpembuluh yang tidak mempunyai batang kayu sejati. Jadi dia itu tanaman tahunan yang masa hidupnya itu nggak begitu panjang, dan digunakan itu dari buah, bunga, lalu daun, batang, sampai bagian dari atas akar itu semuanya bermanfaat bagi kesehatan kita, atau merupakan tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, tanaman apa sih Mbak yang sebetulnya dari tadi tuh mau dibahas? Nah, ini tanaman yang mau kita bahas siang ini itu ada tanaman meniran. Kalau di Jawa sebutannya itu tanaman meniran teman-teman, tapi kalau untuk di daerah Sunda itu memeniran namanya kalau nggak salah, koreksi ya kalau salah ya. Nah, tanaman meniran tersebut dikenal dengan sebutan ilmiah itu Phyllanthus niruri. Nah, merupakan tanaman liar yang mudah ditemukan di alam bebas, terutama di pekarangan rumah kita. Nah, Mbak, gambaran tanaman meniran tuh bagaimana sih? Kok gue baru denger gitu ya, kebanyakan orang-orang ya. Karena memang untuk tanaman ini tuh betul-betul biasanya tumbuhnya itu ada di sekitar rumah kita, di pinggir-pinggir, lalu di deket pekarangan. Dia tuh tumbuhnya itu juga nggak begitu tinggi ya, paling cuma sekitar 30 cm, itu pun kalau nggak dirawat, dan itu mudah banget tumbuh dan menyebar gitu teman-teman. Nah, untuk gambarnya nanti ada di slide berikut ini. Nah, aku jelasin sedikit mengapa ya tanaman meniran itu mempunyai manfaat sebagai tanaman obat keluarga. Padahal itu termasuk golongan, kalau orang awam nyebutnya kayak tanaman rumput ya, yang mana itu seringnya sama ibu-ibu kita itu
dicabutin karena ngerasa nggak ada manfaatnya dan bikin tempatnya itu kayak, bahasa Jawanya tuh runggut, kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, kayak jadi kayak semak-semak yang nggak rapih gitu loh teman-teman. Nah, kenapa dia disebut tanaman obat tradisional atau tanaman obat keluarga? Karena pada tanaman mandaran tersebut itu ada kandungan senyawa kimia yang mana senyawa kimia tersebut memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh teman-teman. Nah, ada apa aja sih Mbak emang kalau untuk senyawa kimia yang ada pada tanaman tersebut? Nah, itu ada saponin terutama, lalu flavonoid, polifenol, filantin, hipofilantin, dan garam kalium. Nah, terus ini nanti aku sedikit mengerucut mau membahas perihal manfaat untuk pengobatan hipertensi ya, atau tekanan darah tinggi. Nah, itu dari kandungan yang udah aku sebutin tadi, di bagian kandungan mana yang berfungsi untuk pengobatan hipertensinya. Nah, itu ada di kandungan kaliumnya, garam kalium. Garam kalium yang terkandung dalam meniran itu bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah pada tubuh manusia. Nah, kalau membahas tentang meniran sendiri itu kan tanamannya seperti rumput nih, seperti yang udah aku informasikan di awal tadi. Lalu dia itu daun-daunnya itu kecil mirip kayak daun asem teman-teman. Lalu bawahnya daun pas itu ada biji atau buah yang kecil-kecil nempel dengan batang daunnya. Jadi di bawahnya tuh tumbuh tempel gitu kecil-kecil. Dia biasanya kalau zaman kecilnya aku suka digunakan untuk masak-masak, zaman aku masih kecil ya. Kalau zaman sekarang nggak tahu ya, anak-anak kebanyakan main gadget ya. Nah, lalu sepil nggak nih kalau untuk resep ramuan yang bisa digunakan untuk hipertensi, yang mana ada tanaman salah satunya tadi meniran. Nah, meniran tadi kan udah tak informasikan kalau dia itu punya manfaat untuk mengendalikan tekanan darah pada tubuh manusia, yang mana dia juga sebagai pengobatan untuk alternatif rehabilitatif pengobatan tekanan darah tinggi. Nah, itu ada ramuannya dicatat ya teman-teman, tapi nanti aku spill sedikit ya di slide selanjutnya. Untuk ramuan-ramuannya itu ada herba seledri. Herba seledri itu sebanyak 15 gram, lalu herba pegagan 9 gram, lalu ada daun kumis kucing 9 gram, ada rimpang temulawak 9 gram, rimpang kunyit 9 gram, sama herba meniran itu 9 gram teman-teman. Lalu di sini untuk cara penggunanya gimana Mbak? Kan kita awam banget nih kalau untuk pengkonsumsi ramuan herbal yang sesuai sama standar atau yang dapat dikonsumsi dan aman dikonsumsi ya oleh masyarakat di sekitar. Nah, itu yang pertama kita dari bahan dan alat ya. Kita sarankan untuk menggunakan bahan panci stainless steel yang mana itu yang bukan aluminium teman-teman. Lalu kalau nggak punya panci stainless steel bisa menggunakan kendil kayak kuali kecil dari tanah liat itu loh teman-teman, yang biasa digunakan buat bikin jamu di daerah-daerah gitu. Nah, lalu setelah itu kita didihkan sebanyak 5 gelas belimbing. Jadi gelas belimbing yang kecil-kecil segini atau sekitar 1 liter air ke dalam panci tersebut. Nanti kalau dia udah mendidih, udah blubub-blubub nih, dia udah mendidih, nanti silahkan dimasukkan 1 bungkus resep yang tadi udah aku sebutin. Tadi ada 15 gram seledri dan teman-temannya tadi dimasukkan, lalu diaduk sebentar dan kecilkan api. Ketika memanaskan ini wajib dikecilkan api ya teman-teman, supaya apa? Supaya menjaga senyawa kandungan pada tanaman tersebut itu
nggak menguap ya, menguapnya nggak terlalu cepat, jadi nggak merusak kandungan kimia yang ada pada tanaman tersebut. Nah, lalu habis 15 menit kita panaskan dan kita rebus menggunakan api kecil, tiriskan atau matikan kompor, biarkan suhu dingin sekitar sampai dia itu udah agak dingin. Habis itu disaring, dibagi menjadi 3 gelas belimbing tadi ya. Habis 3 gelas belimbing tadi itu aturan minumnya 3 kali 1 gelas ketika sebelum makan. Nah, untuk konsumsinya sendiri aku sangat reminder banget ya untuk para teman-teman atau ibu-ibu mungkin yang nonton video aku pada siang hari ini, jangan sekali-sekali mengkonsumsi jamu dengan obat konvensional. Khawatirnya apa? Kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa ilmu, itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadinya kalau memang udah rutin mengkonsumsi obat konvensional untuk tekanan darah tinggi seperti amlodipin, itu saran untuk minum jamunya berarti diberi jarak sekitar 2 jam. Biar ramuan yang udah diminum sama kita itu udah diproses dulu dalam tubuh, nanti baru diminumi obat konvensional begitu. Lalu untuk cara yang aku jelaskan tadi itu satu resep yang tadi itu kering atau basah sih untuk berat-berat yang udah terinfo tadi. Nah, itu untuk ramuan yang takaran yang udah aku informasikan tadi itu untuk bahan kering ya, bahan yang sudah dikeringkan, yang mana itu lebih efisien dan lebih efektif untuk disimpan, tahan lama, praktis dan gak ribet. Kalau bahan basah itu juga bisa, cuman aku nggak begitu rekomendasiin ya. Kalau kalian tanya gimana mbak cara buat dapetin bahan-bahan yang untuk keringnya, itu kalian bisa beli online di marketplace ya, atau di pasar-pasar tradisional yang mungkin tersedia untuk kering bahan tersebut ya. Lalu untuk peringatan banget nih, namanya juga ramuan dikonsumsi tubuh ya, itu pasti akan ada peringatan-peringatan yang perlu kalian ketahui ya. Oke, lagi azan, ditunggu sebentar ya. Oke, teman-teman udah selesai azannya. Maaf ya tadi kejeda dulu azan asar ya. Nah, ini kita lanjutin lagi untuk penjelasan selanjutnya untuk aturan peringatan yang dengan sangat mohon dipatuhi supaya nanti manfaat dari ramuan tersebut juga dapat. Lalu untuk sesuai sama yang seharusnya diserap sama tubuh, jadinya itu nggak menimbulkan sifat antagonis antar obat ya, atau antar senyawa kimia. Nah, ini untuk cara konsumsi obat tersebut. Nah, itu ramuan jamu tekanan darah tinggi ini biasanya berefek samping apa sih? Nah, berefek samping yang dimaksud di sini itu bukan yang kayak merugikan ya. Maksudnya merugikan tuh gini, yang bisa menyebabkan gagal ginjal, itu enggak kayak gitu. Jadi karena di sini tadi kan ada kumis kucing sama seledri nih, sifatnya dia itu memang untuk melancarkan BAK. Jadi ketika kalian atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin mengkonsumsi resep yang udah aku informasikan tadi, itu ternyata ada efek sampingnya, atau setelah minum itu beberapa saat ngerasa, mbak kok aku rasanya kepengen buang air kecil terus ya gitu. Nah, itu benar karena salah satunya memang berefek seperti itu, dengan ketentuan kalau konsumsi ramuannya, resepnya atau aturan atau takarannya itu lebih dari yang saya jelaskan. Kalau misal enggak lebih atau sesuai sama yang aku informasikan tadi, maka insya Allah aman-aman aja. Nah, kayak gitu. Lalu hati-hati konsumsi jamu beserta barengan dengan obat konvensional.
dapat sebabkan memperbanyak konsistensi atau volume BAK dari biasanya. Jadi yang semisal nih biasanya itu cuman berapa mili nih kan, gara-gara konsumsi obat konvensional bareng dengan jamu, dengan pemikiran yang semoga dengan ini hipertensiku segera segera turun, segera pergi dari tubuh. Nggak mungkin, itu malah yang ada nanti nambah penyakit lagi kayak gitu, nambah efek samping yang mungkin memperberat kinerja metabolisme tubuh. Jadi aku nggak pernah sarankan sama sekali konsumsi jamu plus obat konvensional dengan pemikiran nanti biar penyakitku bisa lebih cepat sembuh. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Penelitian pun nggak ada yang menjelaskan kayak gitu. Yang ada kita wanti-wanti kalau memang ingin sembuh maka obat konvensional jalan, untuk rehabilitatifnya juga jalan kayak gitu. Jadi konsumsi obat herbal dulu, jamu dulu, lalu diberi jeda 2 jam baru dikasih minum untuk obat konvensional kayak gitu. Lalu untuk penggunaan ramuan di atas tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui ya, dari sesuai sama penelitian yang sudah berjalan. Karena resep yang udah aku informasikan tadi itu resep jamu saintifik guys. Jadi udah teruji, udah lolos uji dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Lalu tidak dianjurkan juga dikonsumsi oleh penderita gangguan fungsi ginjal yang berat, apalagi pasien penderita udah cuci darah nih masih dikasih ramuan ini. Nggak boleh guys, karena kalau cuci darah itu dia harus sangat jaga-jaga pola makan dan intake minumnya, karena memang ginjal yang seharusnya berfungsi dengan normal karena dia udah nggak sehat, jadinya nanti takutnya memperberat kinerja ginjal, khawatirnya nanti malah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kayak gitu. Nah, ini segala informasi yang udah aku informasikan tadi dan aku sampaikan ke kalian dalam bentuk video ini sudah sumbernya jelas ya. Aku jelaskan dari buku 7 ramuan jamu saintifik serta pemanfaatan mandiri oleh masyarakat yang terbit dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Itu dari Jakarta, terbit tahun 2016, halaman 4 sampai 6 ya. Ini kebetulan sebetulnya dari Kementerian Kesehatan itu ada yang namanya aplikasi repository toy tanaman obat Indonesia. Cuman di Playstore nggak tahu nih kenapa aplikasinya tiba-tiba hilang gitu aja. Aku juga nyari-nyari juga nggak ada, jadi aku nggak bisa ngasih contoh nih guys buat download kalian. Tapi kalau kalian bingung mengenai mau nambah-nambah ilmu nih, sharing ilmu untuk tambah-tambah manfaat tanaman obat apa sih sebenarnya yang bisa dimanfaatin sama masyarakat di sekitar kita tuh, dan tanaman itu tuh sebetulnya ada di sekitar kita. Cuman kadang kita tuh nggak kalau itu tuh tanaman bisa ada manfaatnya gitu loh guys. Nah, itu kalian bisa buka web jamu digital itu yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, teman-teman. Nah, buat teman-teman di sini yang mau ada pertanyaan atau mungkin sharing dan lain-lain tukar informasi, boleh banget nanti kalian share video ini sama komen di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe sama like dan share. Oke teman-teman, terima kasih udah berkenan mendengarkan aku ngobrol ya yang ngalor ngidul nggak jelas kayak gini, tapi insya Allah semoga bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman ya. Terima kasih, assalamualaikum.